5 cara membersihkan pembuluh darah secara alami. Apa saja? Saya akan bahas dalam episode kali ini. Bentar dulu, bagi Anda yang baru nonton, Anda boleh subscribe dulu supaya Anda selalu update dengan info-info saya. Dan juga bagi Anda yang mau share ini silahkan share, karena ini adalah kebaikan dan pastinya berguna bagi banyak orang. Jadi banyak orang yang nanya ya, gimana dok cara membersihkan pembuluh darah? Nah ini caranya, yang pertama hindari rokok. Rokok itu punya zat-zat yang membuat kita jadi stres pembuluh darahnya. Pembuluh darah itu jadi kuncup dan dia akhirnya jadi karatan. Jadi rokok ini membuat akhirnya pembuluh darah tuh nggak elastis lagi. Dan akibatnya juga apa? Karena ada peradangan kronis, jadi selama peradangan terus-menerus, walaupun cuma dikit nih, atau cuma sekali-sekali, itu kan nempel terus. Jadi pembuluh darah itu isinya jadi kayak karatan. Pembuluh darah itu akhirnya isinya banyak sel radangnya. Nah ini yang menyebabkan di kemudian hari, kalau kita makan, misalkan makan berlemak, dia gampang nempel. Nah gampang nempel ini yang membuat akhirnya jadi plak, jadi serangan jantung di kemudian hari. Dan biasanya pada orang perokok ini lebih mudah kena serangan jantung dan juga bisa lebih berat serangan jantungnya. Karena apa? Bukan hanya pembuluh darahnya, tapi juga komponen darahnya. Darahnya lebih lengket-lengket tuh darahnya tuh. Jadi akibatnya apa? Walaupun misalkan orang itu dipasang ring, kadang-kadang tuh ringnya itu udah kebuka nih pembuluh darahnya. Tapi darahnya itu nempel, jadi nggak bisa kebuka sumbatannya. Itu masalahnya. Jadi pembuluh darahnya kebuka, tapi sumbatannya yang nggak bisa kebuka. Karena darahnya kayak nempel di sana, gumpal-gumpal gitu. Karena akibat dari adanya zat radang yang terus-menerus ada di sana. Tubuh kita kan merespon terus terhadap asap rokok. Jadi akhirnya tubuh orang yang sering menghirup asap rokok ini, dia akhirnya akan membentuk sel-sel radang untuk mempertahankan diri. Nah inilah yang akhirnya merusak tubuh kita. Contoh nih ya, kalau misalkan seperti negara yang sedang berperang gitu. Walaupun perangnya mungkin nggak tiap hari, tapi kadang-kadang ada bom ya. Akhirnya rakyat itu jadi bawaannya selalu siaga terus kan. Nah, badan kita juga gitu, tiap kali siaga terus. Nah, bayangkan kalau siaga terus tuh artinya apa? Dia akan mengeluarkan sel-sel yang akhirnya juga bisa merusak tubuh kita sendiri. Nah, karena itu yang menjadi bahaya. Yang berikutnya, kita makan bawang putih, kunyit, dan bahan-bahan alami lainnya. Membantu nggak? Membantu, ya bener. Ini bisa membantu mengurangi peradangan kronis, apalagi zat-zat yang kita tahu. Indonesia kan kaya sekali ya kan zat dan bahan-bahan alami seperti ini ya. Kunyit, temulawak, orang makan bawang putih, boleh aja. Mereka semua punya zat anti radang. Termasuk juga tomat ya. Itu juga punya zat anti radang. Termasuk juga buah-buah beri. Itu juga punya zat anti radang juga. Jadi, kalau misalkan kita makan buah-buahannya yang memang banyak zat antioksidannya, anti peradangannya, maka ini membantu tubuh kita untuk bisa membersihkan sisa metabolisme atau sisa-sisa peradangan. Jadi kalau misalkan kita tiap hari makan makanan yang punya banyak antioksidan dan juga antiinflamasi, tubuh kita akan terbantu karena makanan-makanan ini membantu tubuh kita untuk menyingkirkan zat-zat yang tidak baik dan juga sampah-sampah metabolisme tersebut. Sangat membantu. Tentu saja bahwa bahan-bahan alami ini tidak sepenuhnya bisa menggantikan obat-obatan yang memang harus diminum. Ini adalah faktanya demikian. Bahwa kalau misalkan seseorang sudah kolesterol 200 gitu misalnya, lalu dia paksain nih, udah saya minum bawang putih aja sama temulawak aja gitu ya. Ya nggak bisa pasti ya, karena ini memang butuh bantuan. Tapi diminum bareng-bareng ya boleh-boleh aja sebenarnya. Dan kalau misalkan seseorang bilang, wah ini saya makan omega 3 nih, omega 3 ini kan minyak ikan sebenarnya. Minyak ikan kan sebenarnya kan bahan alami juga. Kalau gitu nggak usah minum obat. Ya sebenarnya nggak bisa juga. Karena apa? Dia kan membantu, tidak bisa sepenuhnya menggantikan zat yang sudah memang dipakai sebagai obat. Karena kalau dalam kondisi tertentu yang sudah sakit, misalkan orang yang sudah hipertensi lama, jantungnya udah besar, atau memang tensinya udah 200 terus gitu misalnya. Atau orang yang punya sakit gula gitu ya, sama sekali nggak pakai obat, kemungkinan akan sulit. Jadi karena itu tetap konsultasi dengan dokter Anda. Ada sih kadang-kadang memang saya justru menganjurkan, udah ini nggak usah pakai obat. Pasiennya minta malah pengen pakai obat gitu. Tapi ada juga sudah harus pakai obat, nggak mau. Jadi ini yang saya bilang kita harus komunikasi dengan dokter. Coba kita lihat yang mana nih yang bisa, yang mana yang enggak. Yang mana yang bisa ditawar, yang mana yang, wah ini sih kayaknya udah nggak bisa gitu ya. Karena ini kan badan Anda sendiri loh. Ini kan Anda juga tahu badan Anda seperti apa. Dan Anda juga harus juga tahu bagaimana cara merawatnya. Nah, kalau Anda bawa mobil Anda ke bengkel, lalu ke bengkel udah gitu mobilnya dibilang, oh ini harusnya ganti mesin nih, gini-gini. Ah, enggak lah, nggak usah gitu ya. Nanti kalau misalkan mogok tengah jalan, ya kan gimana? Kan susah Anda sendiri, ya. Jadi karena itu, ingat selalu komunikasi dengan baik dengan dokternya. Kalau memang Anda mau tanya, jujur aja tanya, dok, gimana kalau begini? Gimana kalau begini, gitu ya. Jadi dokter juga bisa menjelaskan, kira-kira ini masih memungkinkan apa enggak, gitu. Ya, jadi karena itu, tidak semuanya bisa dengan mudah digantikan dengan bahan alami,
Tapi bahan alami tadi bisa membantu membersihkan pembuluh darah Anda. Yang ketiga ya, Anda tidak boleh banyak stres. Aduh, itu banyak susah sekali ya. Orang kalau bilang nggak boleh stres, gimana caranya nggak boleh stres? Orang tiap hari aja pasti ketemu orang stres, pasti bawaannya pengen marah kadang-kadang karena apa nih? Waduh nih kok nyebelin sekali ya. Nggak mungkin lah orang nggak stres. Tapi hindari stres atau atasi stres. Kalau menghindari stres sama kayak menghindari pekerjaan. Orang nggak dapat pekerjaan malah stres juga. Jadi kerja malah kadang-kadang bisa merilis stres, iya kan? Ada kan orang-orang di sini, coba Anda tulis di komen, ada nggak Anda pernah ketemu orang yang senang kerja? Kalau kerja malah happy gitu ya, malah jadi kalau nggak dikasih kerjaan malah stres. Jadi karena itu nggak bisa kita kadang-kadang menghindari stres, tapi kita bisa mengatasi stres. Gimana caranya? Dengan cara mendengarkan musik-musik misalnya ya, kita dengarkan musik nih misalnya gini ya, kayak gini. Jadi kita mendengarkan musik-musik yang membuat kita senang, moodnya happy ya, itu adalah cara kita mengatasi stres. Atau misalnya ada orang, saya tuh punya teman ya, dia itu hobi melukis. Jadi setiap kali dia stres, dia pergi, tau nggak? Dia gambar-gambar. Itu gambar-gambar tuh dibuang-buangin begitu aja karena dia pikir ya ini kan cuma buat ngatasin stres. Padahal saya bilang sayang loh, ini bisa dijual nih ya. Karena dia bagus banget gambarnya. Jadi ada juga orang yang senang itu malah olahraga. Jadi olahraga itu mengatasi stresnya dia. Jadi dia kalau pagi-pagi dia harus olahraga dulu. Kalau nggak stres katanya gitu. Atau ada yang kebalikannya. Tiap kali pulang kantor dia harus punya waktu untuk ke gym. Karena soalnya kalau ke gym katanya dia lebih enak moodnya. Tidur bisa lebih nyenyak juga ya, walaupun dia bilang harus sore-sore nih, kalau malam kan keburu deket sama tidur, jadi dia nggak bisa tidur nanti malam, jadi harus sore-sore harus dia ke gym. Jadi masing-masing orang punya cara untuk mengatasi stres. Jadi ingat ya, atasi stres. Anda harus tahu hobi Anda apa, lakukan hobi Anda supaya ini bisa membersihkan pembuluh darah. Kenapa? Nah karena gini, kalau kita stres, ini hormon-hormon dalam tubuh kita itu membuat sel-sel ini, ada sel-sel namanya interleukin itu makin tinggi. Nah, sel-sel inilah yang akhirnya merusak tubuh kita. Anda percaya kan? Ada orang bilang, oh ini karena pikiran nih makanya jadi sakit. Percaya ya? Coba yang percaya tulis di komen ya. Ada yang bilang gitu, pikiran nih makanya jadi sakit. Nah, harusnya kita juga bisa ubah nih. Justru kalau gitu, pikiran bisa menyembuhkan. Ya, kalau ada pikiran yang membuat seseorang bisa menjadi sakit, kalau gitu ada pikiran juga, kita kalau bisa kendalikan, kita harusnya bisa juga membuat tubuh kita lebih baik. Ya, jadi kita menghindarkan sel-sel radang di pembuluh darah dengan cara apa? Kita mengendalikan stres. Kita tahu bagaimana cara supaya kita enjoy, gimana caranya supaya kita bisa tetap punya waktu untuk kumpul sama teman-teman, gimana cara kita bisa kumpul sama keluarga gitu ya, dan kita bisa nggak stres. Kita bisa, wah ini udah relax nih, terkerja lagi ya gitu ya. Yang keempat, gerak aktif, gerak olahraga. Di olahraga ini dia namanya myokines ya. Myokines itu adalah semacam komponen dalam tubuh kita yang dikeluarkan kalau kita ada kontraksi otot. Jadi kalau kita olahraga, otot kita kan kontraksi nih ya. Bisa lari, bisa mungkin angkat beban ya, latihan ketahanan, latihan kekuatan, itu dia mengeluarkan myokines ya. Ini adalah komponen yang membuat tubuh kita lebih baik. Dia menghilangkan sel-sel radang, dia menurunkan angka stres juga, dia membuat pembuluh darah juga semakin elastis, dan dia meningkatkan fungsi jantung. Nah, jadi apa? Pembuluh darah kita juga terhindar dari sel-sel radang yang merusak. Jadi bisa lebih bersih dari sel-sel radang. Dengan cara apa? Olahraga. Olahraga ini obat yang paling gampang. Contoh ya, orang kalau punya alasan, oke nih, kenapa nggak Anda pilih diet? Ya, diet bener. Orang kadang-kadang tidak bisa leluasa pilih makanan. Kadang-kadang makanan mungkin ya adanya itu, ya udah dia makannya itu. Tapi kalau olahraga, dia bisa olahraga kapan aja. Olahraga kan pakai badan sendiri. Dia exercise bisa kapan aja. Mau latihan fisik kapan aja bisa. Mau dia apapun pekerjaannya sebenarnya dia bisa olahraga. Jadi karena itu olahraga ini adalah obat yang paling mujarab untuk bisa membersihkan pembuluh darah. Karena adanya myokines yang bisa membersihkan pembuluh darah dengan cara apa? Kita kontraksi ototnya. Dan ini bisa membantu sekali. Olahraga ini beda sama kita sibuk loh ya. Memang gerak aktif sehari-hari kayak kita beres-beres rumah, beres-beres kantor, capek naik turun tangga, itu adalah gerak aktif. Itu lebih bagus daripada orang yang mager. Tapi kalau mau lebih bugar lagi, mau nggak cepet capek, itu dengan olahraga. Ya, olahraga ini membantu kita supaya tetap fit dan bugar, tetap ceria, dan menjaga pembuluh darah kita tetap sehat. Nah, sekarang yang kelima, menjaga berat badan tetap ideal. Nah, ini dia nih. Gimana caranya menjaga berat badan tetap ideal? Kok bisa hubungan dengan membersihkan pembuluh darah? Ada. Karena ternyata kalau kita banyak lemak numpuk di perut kita, itu dia menghasilkan sel-sel radang yang merusak pembuluh darah. Orang yang kegemukan berisiko menderita aritmia atau gangguan irama jantung. Orang yang kegemukan berisiko menjadi lemah jantung. Orang yang kegemukan berisiko serangan jantung di kemudian hari. Orang yang kegemukan, ini sel-sel lemak yang di perut ini menghasilkan sel-sel radang yang bisa merusak pembuluh darah. Jadi gimana caranya? Sebenarnya prinsipnya adalah orang yang kegemukan ini kita harus bisa menurunkan lemak tubuh kita. Dengan cara apa? Kita buat komposisinya seimbang.
Kalau gitu, kita harus tingkatkan kemampuan otot. Latihan beban akan sangat membantu menurunkan lemak yang berlebihan. Selain juga adalah aerobik. Dan dengan kita menjaga makanan kita banyak yang mengandung sayur-sayuran, banyak mengandung buah-buahan. Nah, ini yang akhirnya membuat diet kita seimbang, akhirnya nggak numpuk tuh kalori, nah membuat lemak kita lebih sedikit, terutama yang numpuk di perut. Lemak yang di perut ini diam-diam aja, dia bisa membuat seseorang itu punya sel-sel radang yang banyak di pembuluh darahnya. Sehingga orang bilang gemuk itu yang penting sehat. Nggak juga, karena yang gemuk aja, yang punya tumpukan lemak aja, obesitas saja itu sudah penyakit namanya. Dan memang kita nggak bisa menyalahkan bahwa ada orang-orang yang cenderung lebih gampang menjadi gemuk. Jadi karena itu, ini harus dibantu. Anda bisa menjaga pola makan, bisa menjaga pola tidur juga, jangan keseringan begadang supaya akhirnya tidak menjadi numpuk lemak-lemak itu di perut. Jadi bersihkan pembuluh darah Anda dengan 5 cara tadi, bahannya alami. Anda bisa dapatkan, Anda bisa lakukan sehari-hari. Anda ingin saya bahas apa lagi tentang pembuluh darah? Tolong tulis di kolom komen ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.